Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah yang khusyuk, bisa beribadah tepat waktu kepadanya. Semoga kita selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita yang meskipun dengan sesuatu yang sangat kecil. Baik. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas juga. Malahan Ustadz sudah menyinggung apa sih perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik, kita ulangi. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah jumlah atau kata kerja yang diawali dengan fi'il. Kemudian jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Pada hari ini kita juga akan fokus pada jumlah fi'liyah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita hanya fokus apa sih jumlah fi'liyah itu, gimana sih contohnya dan sebagainya. Kita tidak membagi dia. Kalau pada hari ini kita akan membagi jumlah fi'liyah itu menjadi dua di sini. Jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi, kemudian jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari. Baik. Pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari, jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi maupun fi'il mudhari itu dibagi menjadi muzakkar dan muannas. Sama ya. Ya. Apa sih muzakkar itu? Kita bilang kemarin muzakkar itu adalah cowok ya, untuk cowok. Apa contohnya yang cowok? Kemarin kita bilang dia tanpa, tidak ada tak marbutoh. Ya. Misalkan kitabun, nah itu dinamakan dengan muzakkar. Rajulun itu dinamakan dengan muzakkar. Muhammadun itu muzakkar. Nah, adapun yang muannas itu apa contohnya kemarin? Aisyatun, ada tak marbutoh. Ya, yang ada tak marbutohnya. Kemudian sama di sini, muzakkar fil mudhari dan fil muannas. Baik, kita perhatikan di sini. Contoh fi'il madhi yang muzakkar adalah di sini kita kasih contoh doroba. Kenapa di sini doroba sebagai contoh yang muzakkar? Karena tidak ada yang menunjukkan dia berbentuk cewek, benar gak? Kalau kita bilang kemarin kan, kalau tanda cewek itu adalah tak marbutoh, atau ketika di dalam fiil dia ditambahkan tak. Ustadz sudah bilang tak taknis, tapi cukup antum ingat sebagai tak saja dulu supaya gampang ya. Yang ini. Kalau muzakkar ini tidak ditambahin apapun karena fiilnya doroba yadribu. Di sini ya, doroba yadribu kan fiilnya, tidak ditambahkan apapun, itulah yang dinamakan dengan muzakkar. Tapi ketika ditambahkan tak taknis, tak yang sukun, nah Ustadz pernah bilang tak yang sukun, nah berarti di sini itu yang dinamakan dengan muannas. Ya. Baik, kita bilang, kita kasih contoh di sini. Jumlah fi'liyah fi'il madhi yang muzakkar adalah doroba Muhammadun. Nah, kenapa ini sebagai contoh jumlah fi'liyah? Karena dia diawali dengan fi'il. Fi'il dia muzakkar, dia cowok. Ya, makanya ini dinamakan dengan contoh dari jumlah fi'liyah. Paham? Kemudian ini yang untuk yang muzakkar. Kemudian yang muannas contohnya dorobata. Berarti di sini karena dia cewek, berarti fa'ilnya di sini kita bilang, kemarin kita bilang kan jumlah fi'liyah itu akan terdiri dari dua macam. Apakah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, kita bilang kemarin kan. Yang mana yang dinamakan dengan fa'il? Fa'il itu yang mengerjakan. Kalau tadi yang memukul di sini siapa? Muhammad. Kenapa Muhammad di sini? Karena fi'ilnya di sini cowok. Nah, kemudian di sini ketika fi'ilnya cewek, maka di sini juga sama seperti Muhammad di sini, tapi untuk yang cewek. Berarti contohnya siapa? Kita bilang misalkan dorobat Fatimatu. Fatimah. Fatimatu. Kenapa Fatimatu? Karena dia ada tak marbutoh. Dan ini juga nama cewek, benar gak? Nah, berarti ketika di sini bentuknya dorobat, berarti harus menggunakan cewek di sini. Apa contohnya juga? Akalat. Akalat. Karena dia cewek ada tak di sini, maka di sini juga
harus cewek. Misalkan Aisyah. Nah, Aisyah. Nah, apa juga di sini? Jalasat. Karena ada tak nih atau tak untuk cewek, berarti di sini juga untuk cewek. Apa contohnya juga nama-nama cewek, bebas ya. Pokoknya yang berkaitan dengan cewek. Misalkan Maryam itu kan nggak ada yang namanya, nggak ada nama orang-orang cowok yang dinamakan dengan Maryam, nggak ada. Tapi itu nama cewek. Berarti di sini harus nama cewek. Kenapa Maryam disebutkan di sini? Karena di sini jalasat untuk cewek. Pekerjaan ini adalah untuk cewek. Yang telah duduk di sini seorang cewek. Siapa itu? Maryam. Kemudian kalau muzakkar bedanya apa? Karena tidak ditambahkan apapun, itulah yang dinamakan dengan muzakkar. Makanya contohnya di sini Muhammad. Misalkan akala, tidak ditambahin apapun, tidak ditambahin tak. Berarti di sini juga harus muzakkar. Ahmadu. Ya. Fahim? Dan sebagainya. Fahim? Sampai sini fahim? Nah, kemudian ini yang dia menamakan dengan fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari, contohnya kalau tadi doroba itu fi'il madhi, berarti fi'il mudhari'nya apa? Yadribu. Yadribu kita bilang muzakkar. Ketika dia muzakkar gimana bentuknya? Berarti untuk cowok. Berarti yang memukul di sini harus cowok. Contohnya berarti siapa? Yadribu Muhammadun. Akala yakulu. Berarti siapa yang makan di sini harus cowok. Ahmadu. Jalasa yajlisu. Yajlisu. Berarti siapa yang duduk sini? Di sini yang duduk adalah seorang cowok. Berarti di sini harus menggunakan nama atau pelaku yang mengerjakan itu harus cowok. Dia jelisu kahfi misalkan. Kahfi. Nah, ini kan. Kemudian yang mu'annas, yang cewek. Yang cewek. Karena di sini cewek, maka yang mengerjakan ini juga harus cewek. Contohnya fi'il mudhari yang berbentuk cewek adalah ditambahkan yang awalnya doroba ditambahkan tak di awalnya. Ustadz sudah bahas ini ya. Perhatikan di sini ada tak ya. Yang awalnya yadribu menjadi tadribu. Kalau cowok menggunakan yadribu. Kalau cewek menggunakan tak tadribu. Berarti di sini yang memukul harus cewek. Siapa? Tadribu Fatimatu. Misalkan yakulu, kalau cewek itu menjadi tadi kalau cewek iya, kalau cowok iya. Berarti kalau cewek tak kulu. Ingat ya, kalau cowok yakulu menggunakan ya, kalau cewek menggunakan tak kulu Aisyatu. Ini tidak cukup Ustadz tidak bilang harus nama yang ini aja ya. Pokoknya semua nama cewek yang mengerjakan itu cewek, jenis kelaminnya cewek, menggunakan tak marbutoh atau pokoknya nama-nama yang terkenal nama cewek, berarti itulah yang dimaksud dengan mu'annas. Ya jelisu, kalau cowok itu ya jelisu, berarti kalau cewek menjadi tajlisu. Nah, berarti tajlisu siapa di sini kita kasih Zainab misalkan. Zainab kan nama cewek, nggak ada yang namanya cowok Zainab. Berarti ini contohnya. Faham? Inilah yang dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ketika jumlah fi'liyah berbentuk fi'il madhi, maka kita harus perhatikan dulu. Apakah fi'ilnya itu muzakkar atau mu'annas? Kalau fi'ilnya atau kalau kata kerjanya itu muzakkar untuk cowok, berarti yang mengerjakan pekerjaan tersebut harus muzakkar atau harus cowok. Ingat ya. Apakah itu contohnya? Fi'il apapun itu. Kalau dia muzakkar, berarti yang mengerjakan juga harus muzakkar. Kalau dia mu'annas untuk cewek, berarti yang mengerjakan juga harus mu'annas. Begitu juga jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu menunjukkan dia muzakkar, berarti yang mengerjakan juga harus muzakkar. Kalau dia mu'annas, berarti yang mengerjakan harus mu'annas. Fahim toh? Fahim toh? Kemudian, kemarin pada beberapa pertemuan yang lalu,
kita sudah bahas secara rinci ya. Ustaz juga sudah ngasih contoh, Ustaz juga sudah ngasih tugas kemarin kan. Ada yang dinamakan dengan mufrad. Ada yang dinamakan dengan musanna, kemudian ada yang dinamakan dengan jamak. Benar nggak? Kalau mufrad ini untuk yang apa kita bilang kemarin? Yang satu, jumlahnya itu satu. Kalau yang musanna ini jumlahnya berapa? Dua. Kalau yang jamak ini jumlahnya berapa? Tiga ke atas. Itu dinamakan dengan jamak. Baik. Kalau mufrad kita bilang kemarin kitabun, ya, ini untuk isim. Musanna kitabani. Kemudian jamak kutubun. Nah, ini kalau di dalam isim ini yang dinamakan mufrad, musanna, jamak. Tapi di dalam fiil ada juga yang dinamakan dengan mufrad, musanna dan jamak. Ya. Perhatikan di sini. Kalau kita bilang dia memukul satu orang, dia telah memukul satu orang, berarti contohnya apa? Doroba, tidak berubah sama sekali. Kalau dua orang yang memukul, apa jadinya? Doroba. Kalau jamak, dorobu. Benar nggak? Kita sudah bahas di sini. Tapi karena kita membahas tentang jumlah fi'liyah di sini, perhatikan. Berarti ini nggak berlaku lagi seperti ini. Tapi dia kembali ke asalnya. Ketika kita membentuk, ingat ya, karena kita membentuk jumlah fi'liyah, membentuk suatu kata kerja yang berawalan dengan fi'il, perhatikan nih. Kata kerja yang berawalan dengan fi'il, apakah itu fi'il madhi maupun mudhari, maka di sini harus tetap kembali ke asalnya. Kalau memukul fi'ilnya apa? Daraba yadribu. Berarti ketika awalnya satu orang memukul di sini, berarti tetap seperti aslinya. Kalau satu orang memukul, satu orang Muhammad memukul, berarti daraba Muhammad. Kalau dua orang laki-laki memukul, dia harus tetap di sini. Ini enggak berlaku. Ya, ingat ini. Yang ini enggak berlaku. Tapi harus kembali ke asalnya. Daraba. Misalkan dua orang muslim telah memukul. Daraba al-muslimani. Kemudian banyak orang muslim telah memukul. Di sini harus daraba al-muslimuna. Paham tum? Sampai di sini paham tum? Nah, akan tetapi ini Ustadz akan bahas lebih rinci lagi pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena di sini Ustadz mau antum istilahnya kenalan aja dulu. Adapun lebih rincinya, lebih mendalamnya kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Barakallahu fiikum wa nakhtim bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.